Di satu sisi support, di satu sisi agak kayak ngomel juga sih, soalnya kan kayak kalau saya pas mulai ekspor tuh ya gimana ya, hampir tiap pagi sampai malam itu ya di depan laptop gitu kan cari informasi gitu, sampai orang tua tuh mikir ngapain aja sih gitu kan seharian di depan laptop nggak keluar kamar gitu kan, tapi mereka kadang besok udah nanya untungnya berapa gitu. Perkenalkan, nama saya Christian, biasa dipanggil juga Kim, ya kan, asal Bandung. Tahun ini usia ya 23. Oke, sekarang kesibukannya itu saya emang sekarang lagi ada bekerja, kerjaan 8 sampai jam 5. Selain itu ya saya ngurus ekspor juga sih. Udah lulus, sekarang ke dunia kerja, dan yang ngurus ekspor sih. Waktu itu saya kuliah emang kebetulan di luar negeri, which is di Malaysia, dan jurusan saya tuh kalau di Indonesia kita sebutnya sistem informatika, kalau Inggrisnya itu Business Information System. Jadi di sana belajar soal sistem, bagaimana sistem beroperasi dalam suatu bisnis, tapi ujung-ujungnya ya emang tertariknya di bisnisnya juga, bisnis sama ya udah ujung-ujungnya sekarang masuknya ke dunia ekspor, berhubungan sama bisnis juga sih maksudnya gitu. Sebenarnya sistem informatika tuh bukannya tertarik juga ya. Waktu itu mungkin ya bukan salah jurusan juga, cuma belum ada fix keinginannya banget tuh pengen jurusan apa. Cuman teman ada kayak cobalah sistem informatika, lagi booming juga mungkin kan soal teknologi dan IT. Tapi dipikir-pikir ya passionnya belum nyampe di sana. Jadi pikir-pikir ya udah coba hal lain yang menurut saya suka kerjakan gitu, nggak terbebani. Which is ya bisnis salah satunya. Lumayan berpengaruh. Soalnya kan dia bakal ngasih tahu alurnya gitu ya. Dari si A sampai Z tuh gimana, sistemnya tuh gimana bekerjanya gitu kan. Apalagi udah berhubungan sama komputer, teknologi, itu pasti kita jadi tahu alur bisnis gimana sih dengan ada perkembangan teknologi gitu. Saya dari 3 bersaudara. Kebetulan saya paling kecil, saya ada koko 1, sama paling besar ada cici juga. Karakter diri ya. Saya mungkin yang paling saya suka tuh misalnya kalau saya suka satu bidang atau pengen tahu satu bidang, ya udah saya langsung kayak push the limit aja gitu, coba sampai memahami sampai jadi expert, nggak expert juga sih, maksudnya jadi kayak jago lah di bidang itu, jadi nggak setengah-setengah gitu sih. Itu yang salah satu karakter yang saya pegang sih. Jadi kalau udah mulai sesuatu harus berani ngambil komitmennya juga sih buat melanjutkannya gitu. Kebetulan emang semuanya tuh pembisnis. Mama pembisnis, papa juga pembisnis, koko juga pembisnis, dan saya juga tertarik sih pengen jadi ikut sama kayak mereka lah, maksudnya sama-sama bisa bisnis ya kan, bukan cuma kerja aja sama orang tapi ya memulai bisnis juga. Dan ada beberapa karakteristik yang menurut saya tuh menonjol dari mereka, kayak misalnya ya mereka tahu lah cara harus menjalankan bisnis dengan baik gimana, kepercayaan tuh sangat penting misalnya, atau kita bisa kayak mempunyai integritas, itu yang bisa kita jual. Kalau misalnya kita nggak punya modal aset banget, ya udah kita jual kepercayaan kita gitu salah satunya. Soalnya itu benar-benar value-nya ada di hal itu, karakteristik kita sih sebenarnya. Mama sih yang salah satunya mama dulu ya, mama tuh ada bisnis, dia tuh ada mengelola kos-kosan lah, jadi dia kayak manage kos-kosan gitu kan, itu mama ngerjainnya itu. Kalau koko dia ada produksi tas konveksi gitu, dia punya konveksi di mana dia dia bikin sendiri tasnya, dia juga ada penjualannya sendiri, jadi ya itu kayak mainnya di online juga, kayak keren juga. Jadi itu membuat saya ke-trigger gitu, saya juga maulah mencoba sesuatu gitu kan, membuat bisnis sendiri gitu kan, tapi yang kelihatannya ada potensi apa gitu kan, nyari-nyari. Tapi kalau saya sih emang bisnis banyaknya dulu ya kan, cuma yang paling matang banget tuh belum ada gitu, yang benar-benar sukses tuh nggak ada, masih kayak ya ada online cuman ya biasa aja gitu kan. Ada juga ikut kayak yang dropship biasa aja, cuman ya kecil-kecil lah buat pengalaman aja sih dulu. Selama saya menjalani dunia ekspor ini yang berkesan tuh orang tua tuh supportif banget, supportif dalam pengertian banget saya lagi ngapain, dikasih waktu juga, dikasih kesempatannya juga untuk mencoba. Dan satunya juga mereka ada bilang sih, coba aja dulu gitu kan, mama papa pasti doain gitu kan, semoga kamu bisa sukses gitu kan. Itu yang berkesan sih sejauh ini, paling nempel lah di hati. Di satu sisi support, di satu sisi agak kayak ngomel juga sih, soalnya kan kayak kalau saya pas mulai ekspor tuh ya gimana ya, hampir tiap pagi sampai malam itu ya di depan laptop gitu kan cari informasi gitu, sampai orang tua tuh mikir ngapain aja sih gitu kan seharian di depan laptop, nggak keluar kamar gitu kan, ke WC masuk lagi gitu kan, ya pokoknya agak kayak gitu. Jadi mereka agak khawatir juga sebenarnya, tapi overall mereka nggak dukung sih, kamu mau kerja apa coba aja kerja dulu. Sebenarnya ada yang saya informasikan ke mereka gitu, kayak mas saya lagi bisnis ini nih gitu kan, tapi ya udah mereka cuman oh ya
mulai bisnis ya udah jalanin aja gitu kan, kalau bisa ya udah. Tapi mereka kadang besok udah nanya untungnya berapa gitu kan. Cuma ya saya bilang enggak lama, kecil, cuma bagi pengalaman aja gitu. Mereka ada yang tahu juga, cuman nggak sesuportif yang ekspor ini sih sebenarnya. Jadi soalnya yang ekspor ini lumayan dahsyat saya effortnya gitu kan dibanding yang lain kali ya. Kenapa tertarik di bidang eksportir? Jadi Indonesia tuh menurut saya kalau dilihat emang potensinya tuh besar banget ya buat bahan bakunya, buat rempah-rempahnya dan banyak lah. Jadi saya pikir kayaknya ini ada potensinya cukup besar gitu, yang belum digarap gitu kan. Jadi itu saya kepikiran aja, coba aja ambil bagian gitu kan, menjalankan bisnis ekspor ini. Karena ya ada potensinya gitu sebenarnya. Kalau kita mau jalanin, saya ada cukup optimistik lah. Kayaknya bisa nih kalau kita majuin gitu. Ya itu yang membuat saya mulai sih sampai cukup konsisten juga gitu. Tapi sebenarnya sih sebelumnya pas saya udah ada belajar soal ekspor juga di sekolah, di kuliah juga. Cumannya itu saya pikir ya ekspor tuh cuma buat yang ya udah perusahaan besar aja gitu kan, yang kayak udah capitalnya atau modalnya tuh udah besar. Ya kita yang pemain kecil misalnya nggak ada bagian gitu kan. Belum tahu banget sisanya dari mana yang benar-benar ada prakteknya banget. Tapi ya udah dari sana langsung nemunya tuh ya dari YouTube-nya Ko Julio salah satunya. Itu saya abisin sih, tonton dari pertama sampai habis. Ya udah dari sana dulu saya lihat nih kira-kira prospeknya oke nggak. Kalau ternyata yang Ko Julio jelas itu make sense, masuk di pikiran saya, bisa jadi potensi, ya udah saya coba aja gitu sih. Pertama kali tahu soal Ko Julio ya dari si Koko sih. Jadi Koko tuh ya udah sharing aja gitu kan, sharing soal TikToknya Ko Julio. Ya pasti salah satunya emang kontennya soal mobil lah ya. Ya kalau kita anak muda kita mikirnya gini, oke, dia dapat penghasilan dari mana sih bisa kayak gitu. Ternyata saya cari tahu, ya udah bisnis ekspor gitu kan. Dari sana emang pertamanya kayak ya udahlah ekspor gitu kan, nggak mudah gitu kan, butuh proses yang cukup panjang. Jadi saya pikir udahlah gitu. Tapi si Koko selalu nge-share terus. Lama-lama itu saya pikir ya cobalah, kenapa enggak gitu kan. Mumpung ada waktunya juga waktu itu, jadi ya udah dicoba aja gitu. Pertama kali kenal bisa ekspor berarti tahun lalu di Desember. Itu mulai mulai tahu soal bisa ekspor. Mulai belajar dari sana, mulai jadi member juga. Kenapa saya tertarik sama komunitas bisa ekspor? Soalnya waktu itu kan emang aplikasi bisa ekspor kan berbayar kan. Tapi saya pengen tahu dulu nih kalau yang gratisnya dari mana, which is dari YouTube-nya Ko Julio. Ya udah saya tontonin dulu kan semua. Tonton, oke, ada kualitasnya, ada ilmu yang saya dapat, ada insight yang saya dapat. Jadi saya pikir aja dengan mungkin ada aplikasi ini, saya ikutan jadi member gitu ya. Bisa juga dapat ilmu tambahan gitu, yang lebih konkret, di mana saya bisa tahu step ekspor from step 1 sampai akhir itu gimana. Itu sih harapannya waktu itu. Produk yang sedang dijalankan dan difokuskan adalah produk singkong dan olahannya. Olahannya itu berarti keripik singkong, tepung tapioka, singkongnya sendiri, dan frozen cassava-nya juga ada sih, yang bekunya. Halo guys, jadi siang ini kita lagi ada di Bogor. Produk yang bakal kita ekspor ini tepung tapioka. Jadi di satu karung ini kita ada 50 kilo, ya kan? Kita bakal stuffing di kontainer 20 feet. Nanti kurang lebih dia bisa muat 20 sampai 22 feet, tergantung dari kalian packingnya gimana. Ada yang 40 kilo, dia kurang lebih bisa 20 feet. Cuma kalau kalian 50 mungkin kalian bisa masuk 21, 22. So ya, kita cek aja langsung ya. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Ini kita pindahin dari mobil kecil, kita pengen masukin ke staff container. Kita stuffingnya di pinggir jalan aja, sebenarnya nggak apa-apa, soalnya ada tempat juga. Jadi udah agak bisa lakuin di sini. Jadi kalian nggak harus ada di tempat pabriknya juga langsung, bisa juga di pinggir jalan kayak gini. Jadi kita bakal masuk, ini kurang lebih ya 21 ke 22 ton. Jadi ya, check it out aja. I wonder, how come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind?
Pengalaman gak enak, lebih ke cari suppliernya sih, soalnya produk mah gitu-gitu aja menurut saya. Tapi supplier tuh yang gak enaknya kadang ada yang kayak nggak welcome, pasti ada. Ada yang kayak kita datang juga kayak ngapain sih nih anak datang gitu kan, tujuannya apa gitu kan, mukanya udah kayak curigaan gitu ya. Itu emang sejujurnya udah agak gak enak ya. Tapi ya udahlah, udah nyampe sana kan, kita juga udah makan waktu juga, coba ajak ngobrol dulu aja. Siapa tahu cuma yang luarnya aja kayak gitu, ternyata baik mau menolong kita gitu kan. Soalnya kan kita mencoba untuk kasih opportunity ya buat kerjasama gitu kan. Nggak PHP-in juga sih, jadi kayak kasih tahu aja, Pak, saya pengen pelajari produk misalnya gitu. Ada yang welcome, ada yang enggak sih sebenarnya. Kesusahannya ya, kalau tepung saya akui susah dalam bersaing internasionalnya dalam segi harga lah. Kualitas saya berani jamin, kualitas kita sama negara lain juga masih bisa bersaing. Cuma dalam harga kita fluktuasinya itu, harganya tuh kadang naik turunnya tuh lumayan, sampai di mana kalau pengen bertanding di skala internasional tuh nggak mudah. Itu yang agak menyusahkan kita sih buat produk tepung tapioka ini sih. Jadi ya kebetulan hari ini kita juga lagi ada proses stuffing tepung tapioka. Itu tuh tepung tapioka tuh ya, kalau kalian nanya produk knowledge-nya kayak gimana, kalian tuh harus paham mengenai kandungan airnya, kandungan patinya, kekentalannya gimana, mass-nya berapa, dan ada beberapa faktor lagi yang perlu kalian tahu sih sebenarnya. Jadi di dokumen ini, dokumen yang diperlukan ya yang basicnya itu commercial invoice, packing list. Kadang buyer pasti minta COA, Certificate of Analysis, buat tau lah hasilnya gimana sih, kadar kandungan airnya berapa persen, patinya berapa persen, mass-nya berapa gitu kan. Itu penting juga, sama kekentalannya lah salah satunya. Terus ada COO, COA, packing list, commercial invoice, kurang lebih itu sih. Sisanya tergantung mereka request-nya butuh apa. Mungkin ada juga tepung tapioka yang mereka butuh halal sertifikasi. Ada yang butuh MSDS juga, ada. Tapi itu tergantung lagi buyer-nya butuhnya apa sih. Kita sesuaiin aja sebenarnya. Jadi guys, mungkin kalian wondering kenapa dari tadi gue megang ini. Jadi itu buat produk labelnya, ada produk labelnya ya. Jadi ini tuh salah satu request dari buyer. Jadi mereka tuh, kita tanya aja butuh apa. Mereka butuh produk label ternyata yang ada deskripsinya tuh apa aja. Expire-nya kapan, ini tuh produknya batch-nya kapan, diekspor sama perusahaan apa, diimpor sama perusahaan apa, deskripsi produknya apa, spesifikasinya apa, semua harus ada di sini. Ini request dari buyer ya. Jadi kalian tanya ke buyer kalian, apakah mereka butuh produk label juga atau enggak. Itu sih yang harus di-notice. Untuk tepung tapioka sendiri ya, sebenarnya dia agak unik sih ya. Maksudnya walaupun dia itu ada dari Certificate of Analysis-nya udah cocok, tapi ada kemungkinan juga produknya itu nggak cocok sama kegunaan mereka gitu. Makanya jadi paling the best tuh kalau misalnya kita udah agak confident sama produk kita kasih sampel. Soalnya itu yang udah paling membuktikan produk kita tuh cocok nggak sih di mereka. Itu yang paling penting. Langsung kedua, kalau buat stuffingnya sendiri, dia pakai yang general aja sih, kontennya biasa aja. Nggak harus river, nggak harus yang gimana. Yang penting ya kontennya make sure itu bersih, bagus, layak lah. Biasa kontennya grade B, grade A gitu kan. Market tepung tapioka ya. Soalnya gini, tepung tapioka tuh banyak grade-nya. Ada yang buat food grade, buat makanan. Ada yang non-food grade atau nggak food grade, ada juga. Ada yang butuhnya reject, banyak. Jadi tepung tapioka tuh kategorinya banyak. Tapi salah satunya paling banyak, demand yang dahsyat banget itu di China. Itu bener-bener mereka tuh butuhnya non-food, which is feed grade gitu kan. Buat ternak bisa, buat industri lem bisa, buat tekstil bisa. Banyak lah kebutuhannya. Saking banyaknya demand-nya, kita sebagai supplier itu supply-nya nggak bisa sebanyak mereka gitu, kebutuhan mereka gitu. Jadi ya paling banyak sih China, tapi negara-negara Asia juga yang dekat-dekat ada sih permintaannya. Based on pengalaman lah ya, tepung tapioka tuh sebenarnya mudah, soalnya kan dia bisa tahan lama, salah satunya itu. Jadi kalian nggak usah pikirin dia tuh kayak berapa bulan lagi udah nggak bisa dipakai gitu, soalnya dia jangka expirednya cukup lama. Tapi kadang kalau buat ekspor ini, buyer itu bakal minta hasil COA-nya dulu dari kita. Jadi itu salah satu mungkin modal yang harus kita keluarin dulu gitu, pertama gitu ya. Ya udah, jadi kita udah ada hasilnya, itu bisa jadi biaya marketing kita lah, buat kayak kalau mereka nanya ya udah kita kasih itunya, COA-nya itu yang harus disiapin. Sisanya sih overall cukup mudah, nggak ada kayak permintaan yang ribet banget. Sisanya umum aja sih sebenarnya gitu. Tapi balik lagi ke importinnya sih, mereka butuh apa aja gitu kan. Ada yang butuh sampai MSDS, ada yang butuh sertifikasi halal, tapi ada juga yang nggak ada sertifikasi juga nggak apa-apa gitu.
Oke, jadi kalau untuk range price buat si tepung tapioka ini, kita sebut misalnya per kilo ya. Di USD itu dia bisa kisaran 0,8 sampai 1,3 lah kurang lebih buat per kilonya. Harganya kurang lebih segitu sih. Cuman kan ada fluktuasi harganya juga kan. Ya, tapi range-nya kurang lebih ya segituan sih. Pertama-tama, saya pikir main di pojok singkong itu sebuah kesalahan tadinya. Soalnya kenapa? Mungkin saya kurang market research ya. Ternyata harganya benar-benar kompetitif banget. Dan harga Indo itu ya seperti yang saya mention tadi, fluktuatif dan lagi tinggi. Makanya saya kasih penawan tuh suka kalah gitu kan. Ya udah kalah, berarti nggak closing waktu itu. Itu menurut saya kesalahannya. Tapi sekarang sih harga udah bisa bersaing. Udah oke. Cuman pernah sih sekali mengecewakan buyer ya. Kita udah hampir closing, ternyata saya nggak update dengan situasi lapangan. Singkongnya itu lagi ada krisis lah. Jadi kalau krisis pasti harga singkong tuh naik, harga bahan baku singkong naik, produk-produk turunannya juga naik. Tadinya harga yang udah saya offer ke buyer itu masuk. Cuma karena ada perubahan ini, update harga, jadinya nggak masuk. Mau nggak mau saya harus bilang ke buyer, kita nggak siap, kita nggak bisa supply buat sekarang gitu. Ya itu cukup mengecewakan sih. Jadi itu mungkin sesuatu yang harus kalian perhatikan juga gitu. Untuk selalu update kondisi lapangan. Soalnya harga bahan baku tuh naik dan turun. Kebanyakan sih naik sekarang sih. Itu bahaya juga sih. Dari buyer di internet, di Google kan Google tuh bener-bener jangkauannya besar banget. Emang saya nggak bisa kasih secara spesifik ya, maksudnya harusnya ke website apa, cari yang kayak gimana itu nggak juga. Soalnya saya emang waktu nyari juga, ya udah saya cari from A to Z gitu, maksudnya ada link mengenai buyer singkong. Ya udah saya cek satu-satu, cek emailnya, cek websitenya, ada emailnya saya emailkan satu-satu, mau itu admin, mau itu cuman info, mau itu support ya kan, email kan beda-beda. Tapi ya udah, saya pikir setiap kali satu pengiriman email ini berarti ada satu kesempatan buat dapat balasan, buat connect sama mereka, dan juga ya kalau bisa sampai closing ya it's a good thing gitu kan. Oke, mungkin selain itu juga yang paling penting menurut saya tuh bukan kita selalu mencari buyer ya, tapi gimana buyer tuh bisa cari kita juga gitu. Kalau mereka ada butuh sesuatu, mungkin the first thing mereka bakal Google dulu kan. Google nih kayak supplier singkong misalnya. Nah, kalau kita bisa muncul di webpage gitu kan, ada website kita gitu kan, atau nggak kita ada LinkedIn, ada Facebook, Instagram, itu kan mungkin ada potensi biar mereka bisa cari kita gitu. Kita harus bisa diakses juga sama mereka gitu. Bukan selalu kita yang cari mereka juga bisa cari kita gitu sebenarnya. Itu benar-benar cukup bermanfaat sih ke depannya gitu, buat jangka panjangnya. Mau ditanya, tepung tapioka tuh ada prospek nggak ya buat ekspor ya? Ada banget, sangat ada. Kenapa saya bisa ngomong sangat ada? Soalnya beberapa kali tuh buyer ada yang cari gitu kan, minta permintaan tuh yang cukup dahsyat, dimana kita sendiri di Indonesia tuh kita menggunakannya sangat banyak juga kan, ribuan ton kan. Sedangkan di luar juga mereka membutuhkannya kuantiti yang lebih gitu kan, lebih dari ribuan ton gitu kan. Jadi prospeknya ada, cuma mungkin dari kita sendiri kita supply-nya belum bisa sebanyak itu. Tapi ya over the time mungkin kita bisa supply-nya menutupi pasar ekspor juga sih sebenarnya. Tapi ya harganya itu yang kita bisa bersaing juga sebenarnya, dan kualitasnya juga sih. Website menurut saya penting banget buat kita. Kenapa? Soalnya itu menjadi seenggaknya sebuah toko virtual ya, salah satunya. Dimana kita bisa kasih tahu soal, seenggaknya detail soal kita lah, about kita tuh ada bisnis apa, ya kan? Kita tuh di mana lokasinya, harus ada keterangan itu. Kalau kita nggak ada keterangan kayak website ini, ya keterangannya di website, buyer juga mungkin nggak tahu cari kita tuh gimana gitu kan. Dan website tuh banyak fungsinya, satu buat perkenalan bisa, reputasi bisa, bangun kepercayaan juga bisa, dan juga ada tombol kayak penting-penting tuh, kayak contohnya kan di website tuh ada yang tombol WhatsApp yang di bawah, itu juga penting. Jadi biar mereka kalau mau kontak kita nggak usah susah-susah nih, harus gimana, paling gampang kan mereka klik tombol itu WhatsApp, kontak ke kita, langsung nanya to the point gitu. Itu sih yang paling berguna juga di website. Lebih susah mungkin cari supplier. Soalnya gini, udah ada buyer, ya kan? Mau cari suppliernya yang cocok sama kita gimana gitu kan? Kita nggak ada assurance gitu, nggak ada masa kayak jaminannya itu enak gitu. Jadi dari saya sendiri emang saya cari supplier dulu, biar enak gitu. Soalnya kita udah tahu produk kita tuh apa yang mau kita pelajarin, produk apa yang mau kita fokuskan, itu udah enak masuknya gitu. Sisanya tinggal cari buyer. Mungkin ya menurut saya juga cari supplier dulu, baru buyer gitu. Berapa banyak buyer yang sudah dihubungi, yang di ghosting juga termasuk ya? Nggak kehitung. Mungkin
ratusan. Kebanyakan sih by email ya, saya kontak by email, cuman ada yang nggak ada balasan, ada yang balasannya tapi ya udah gitu aja, perkenalan doang dan lain-lain. Tapi itu totalnya sih ratusan. Jadi setiap hari itu kerjaan saya ya email aja, sehari 50 email, 100 email. Cukup banyak sih, berarti udah ribuan ada nggak ya? Ratusan sih. Ya kalau omset by rupiah, ya tadi 400 ke 500 JT omset ya. Ekspor tuh menyenangkan nggak sih? Prosesnya kalau suka, dinikmati, menyenangkan. Belum dapat bayar juga harus dinikmati. Ya kalau dibilang menyenangkan ya tergantung kitanya sih. Kalau kita jalaninya dengan penuh hati cukup menyenangkan. Tapi kalau kayak aduh saya udah ke supplier 5 kali tapi bayar nggak ada yang connect, nggak ada yang bisa komunikasi sama saya, ya pasti ujung-ujungnya juga nggak menyenangkan gitu. Tapi emang salah satu yang paling penting itu patience sih. Kita harus sabar banget. Saya juga ada momen dimana nggak sabar lah. Saya udah cari supplier nih banyak banget nih, udah produk knowledge tapi bayarnya ya nggak closing gitu. Dan closing juga butuh waktu gitu kan. Prosesnya tuh makan lebih panjang dibanding apa yang saya perkirakan. Jadi harus sabar aja sih salah satunya. Enjoy lah maksudnya prosesnya gitu. Jujur emang menurut saya Bisa Ekspor itu salah satu aplikasi yang mengajarkan soal ekspor dalam segi fondasinya dan basicnya dan gambaran besarnya, garis besarnya. Tapi kalau pengen yang secara merinci, yang detailnya itu kayak harus kita sendiri sih yang mengupas sendiri. Misalnya dengan ke lapangan, kita harus tanya produk ini tuh speknya kayak gimana, kapasitasnya berapa, dokumennya apa, itu kita harus bisa cari tahu sendiri gitu. Gak bisa cuma mengandalkan satu aplikasi ini aja gitu kan maksudnya. Jadi source lain juga ada yang membantu kita sebenarnya, tapi emang kita harus cari-cari sendiri gitu. Gak bisa dengan satu aplikasi ini tuh biasa langsung kayak merasa, oh ya satu aplikasi udah ada nih A sampai Z semuanya secara merinci di-explain gitu sama aplikasinya. Enggak sih, tapi ya overall aplikasinya bagus. Dia ngasih gambaran besarnya, sisanya kecil-kecil ya duduk aja gitu kan. PR kita gitu sebenarnya buat kerjain. Harapan saya tuh ya kedepannya bisa membuat buyer saya senang, satisfy sama saya gitu kan. Maksudnya kita bisa pikirnya tuh bisnis for a long term gitu kan, long time period gitu kan. Bukan cuma sekali transaksi, sekali closing udah gitu kan menghilang. Ya itu yang saya nggak mau sih. Itu yang paling kita nggak mau. Kita pengen bisnisnya ya udah bisa terus berkelanjutan ke depannya sih. And then untuk para member, mungkin kita tuh kayak tadi yang saya bilang kita harus sabar dan harus minta dukungan orang tua. Kalau bisa orang tua tuh tahu juga dan dia tuh benar-benar nge-bless kita gitu kayak Pak, Ma, tolonglah saya pengen bisnis ini, tolong bantu gitu kan. Kasih saya dukungan, support dan doanya gitu kan. Emang bener sih doa orang tua tuh mungkin mukjizat lah ya, miracle lah ya. Benar-benar ngebantu sih menurut saya. Jadi saya kerasa banget sih untuk bisnis ini emang kelihatan papa sama mama tuh agak peduli sama saya. Kasian juga ya, kayaknya anaknya nih nggak closing nih berbulan-bulan nih di depan komputer capek ya kan. Mungkin mereka mulai kayak adalah tersentuh hatinya gitu. Jadi ya emang dukungan orang tua penting menurut saya. Kedua, harus sabar juga dan tetap aja konsisten aja gitu. Jangan ada target. Ya boleh sih ada target kayak 3 bulan pengen closing, cuman kalau nggak tercapai ya udah nggak apa-apa gitu. So what gitu kan. Masih ada waktu kok. Guys, yang mau gue sampai ke kalian yang pasti kalau gue bisa, kalian harus bisa lebih bisa lagi. Semangat, Bisa Ekspor bisa.